Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 1-8. Surat 1 Timotius adalah salah satu surat pastoral letter atau surat penggembalaan. Surat ini ditujukan kepada Timotius, murid dan rekan seperjalanan Paulus yang dipercayakan untuk memimpin jemaat di Efesus. Sebenarnya, Paulus tidak menulis surat-surat penggembalaan karena tersusunnya surat-surat ini berasal dari akhir abad pertama. Surat-surat penggembala dimaksudkan oleh pengarang yang asli untuk dianggap sebagai pernyataan Paulus. Meskipun mungkin tidak ditulis langsung oleh tangan Paulus, gereja tetap menerima surat ini sebagai sabda Allah yang diilhami Roh Kudus. Isinya tetap mencerminkan semangat Paulus menjaga kemurnian iman, menata kehidupan jemaat, dan membimbing para pemimpin gereja muda. Jadi, fokus kita bukan apakah Paulus yang pegang pena, tetapi apa pesan Tuhan bagi gereja melalui tulisan ini. Surat ini adalah bimbingan praktis bagaimana mengatur kehidupan jemaat, menjaga ajaran yang benar, dan menuntun umat hidup dalam iman. Lalu bab 2 surat ini secara khusus membahas pentingnya doa, ibadat, dan perilaku umat beriman. Pengarang menekankan bahwa ibadat yang benar dimulai dari doa syafaat bagi semua orang, termasuk para pemimpin bangsa. Coba kita lihat per ayat dari perikop ini. Ayat 1-2. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Penulis mengajak jemaat untuk berdoa secara universal, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk semua orang, termasuk pemerintah. Tujuannya agar hidup masyarakat menjadi tentram dan memungkinkan orang beribadah dengan tenang. Ayat 3-4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah dasar teologisnya. Allah ingin semua orang diselamatkan, maka doa bagi semua orang sejalan dengan rencana keselamatan universal Allah. Ayat 5-6. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Penulis mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara yang memperdamaikan Allah dan manusia. Penebusannya berlaku untuk semua orang, maka doa kita juga harus bersifat menyeluruh. Ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Di sini penulis menegaskan otoritas kerasulannya, bahwa pewartaan ini bukan pendapat pribadi, tetapi bagian dari misi pewartaan resmi gereja. Ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci
tanpa kemarahan dan perselisihan. Doa harus dipanjatkan dengan hati yang bersih, bukan dengan dendam atau amarah. Doa yang tulus menciptakan perdamaian batin dan mempererat persaudaraan. Apakah di benak kalian ada pertanyaan seperti ini? Lalu kenapa hanya laki-laki yang disuruh berdoa dengan menadahkan tangan yang suci? Perempuan tidak. Mari kita bedah. Pada abad pertama dalam budaya Yahudi maupun Yunani Romawi, laki-laki biasanya yang memimpin doa di tempat umum atau dalam pertemuan jemaat. Wanita lebih sering berada di sisi yang lebih privat atau berdoa di rumah. Jadi menyebut laki-laki di sini adalah cara penulis menekankan panggilan bagi mereka yang memimpin doa. Bukan berarti wanita tidak boleh berdoa. Surat ini ditulis untuk memperbaiki masalah di jemaat Efesus. Ada kemungkinan kaum laki-laki di sana terlibat dalam pertengkaran dan perdebatan, sehingga doa mereka tidak murni. Itulah sebabnya penulis menekankan, berdoa dengan tangan yang suci, artinya hidup yang bersih dari dosa, tanpa marah dan perselisihan, karena konflik membuat doa tidak tulus. Dalam bacaan ini, umat diajak untuk memperluas hati dalam doa, tidak hanya mendoakan kebutuhan diri sendiri, tetapi juga semua orang tanpa terkecuali. Doa untuk pemimpin, meski kadang kita berbeda pendapat dengan mereka, adalah wujud iman bahwa Allah berkuasa menuntun hati mereka. Dengan demikian, kita menjadi bagian dari karya keselamatan yang melampaui batas-batas pribadi dan kelompok. Catatan untuk lektor. Saran membacakannya. 1. Bacakan dengan nada tenang dan jangan terburu-buru. Ayat 1 dimulai dengan kata pertama-tama. Jadi buka dengan suara hangat, seperti mengundang umat untuk ikut mendoakan semua orang. 2. Coba dengarkan contoh bacaan yang saya bacakan dengan mata terpejam, dan bangunlah theater of mind di pikiran kalian, seolah kalian sedang menulis surat untuk sahabat kalian. 3. Cermati juga pemenggalan yang ada di contoh bacaan, sehingga membuat kalian nyaman saat berlatih membacakannya dan membantu mengatur nafas. 4. Bandingkan vibe yang dihadirkan contoh bacaan kedua ini dengan contoh bacaan pertama. Pasti kalian akan menemukan perbedaan yang saya rasa bisa membantu meningkatkan pemahaman kalian. Sekian, selamat melayani teman-teman lektor. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasehatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu
manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan.